Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apakah ada sampah-sampah? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada. Bersih ya. Iya. Nah, ibu absen dulu ya. Ya Bu. Hadir semua? Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menghayati nilai iman, Islam dan ihsan, menampilkan perilaku orang yang beriman, Islam dan ihsan tadi, dan memahami pengertian iman, Islam dan ihsan serta hubungan ketiganya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang akidah Islam kan? Dan Ibu ingin tentang akidah Islam. Nah, Ibu ingin kembali mengulas sedikit itu akidah Islam. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu akidah Islam sedikit saja, secara singkat? Ya Bu. Silakan Erna. Akidah Islam adalah orang yang mengajarkan manusia untuk melakukan sesuatu hanya karena Allah dan hanya tunduk kepada Allah. Nah, jadi akidah Islam itu sama dengan kepercayaan kita. Kepercayaan kita kan kita berakidah Islam. Jadi akidah Islam itu kepercayaan, ikatan dan perjanjian. Bisa diartikan juga dengan keyakinan dalam hati seseorang, keyakinan akan sesuatu dalam hatinya. Bisa diartikan juga sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, karena akidah Islam ini adalah konsep tentang ketuhanan. Nah, mungkin sekilas itu kita mengulas sedikit tentang akidah Islam. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada anak Ibu untuk membaca tentang pengertian iman, Islam dan ihsan dan hubungan antara ketiganya. Nah, silakan Bu. Dibaca dulu aja. Islam. Nah, sudah selesai. Siapa yang bisa membaca? Ya Bu. Silakan Erna. Islam menurut bahasa itu aslamu yuslamu islaman. Artinya itu patuh, tunduk dan menyerahkan diri dan selamat. Beristilah Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Imam menurut bahasa itu percaya. Sedangkan istilah itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh atau perbuatan. Ihsan adalah menurut bahasa asanu yusinu ihsana, itu berarti dengan kebaikan. Beristilah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri hanya kepada Allah SWT sebagai makhluk individu. Sudah. Hubungannya? Hubungannya nanti aja. Jadi iman itu adalah berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan badan atau perbuatan. Jadi orang yang mengaku beriman tadi harus melakukan dengan melakukan perbuatan. Maksudnya tadi jika dia mengaku beriman kepada Allah, jika dia seperti dia harus sholat, dan seperti bersedekah gitu, menolong orang lain gitu. Dan
seperti melaksanakan dengan anggota badan tadi seperti beriman. Contoh lainnya bisa seperti menegur orang yang sedang berbuat maksiat, membuat kecurangan, misalnya perbuatan buruk. Jadi karena kita beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, jadi kita menegur orang tersebut gitu untuk tidak melakukan hal itu gitu. Jadi bisa dikatakan iman kita kepada Allah gitu, tidak asal ucap-ucap saja gitu, tapi ketika melihat ada orang bermaksiat atau melakukan perbuatan buruk tercela, kita hanya diam saja gitu. Jadi itulah iman. Nah, Islam tadi berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu musliman, artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat gitu. Islam ini adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan berserah diri, mengerjakan perintah dan menjauhkan segala larangannya gitu. Jadi itulah Islam tadi gitu. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah, dan agama yang hanya satu. Islam itulah agama yang Allah bilang hanya Islam saja agama gitu yang diapakan Allah gitu. Jadi ihsan berasal dari kata bahasa Arab ahsana yusinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Nah, perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah maupun sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan sesama. Jadi kita berlaku ihsan tadi seperti menolong orang lain, menolong kepada kebaikan. Nah, selanjutnya Ibu minta diskusikan tentang apa itu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Diskusikan ya. Ya, Bu. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, diminta kepada kelompok untuk memberikan jawabannya. Apa itu hubungan iman, Islam, dan ihsan tadi? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Silakan Monika. Islam menurut bahasa itu aslamu yuslimu islama, artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Beristilah Islam adalah agama yang mengajarkan kita agar berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT. Iman menurut bahasa itu percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi hubungan ketiga ini. Jadi apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan tadi? Ketiganya. Ketiganya tidaklah dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Iman itu sebagai keyakinan, Islam itu sebagai ibadah, dan ihsan itu sebagai bentuk perbuatan baik pada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Baik, terima kasih. Jadi iman, Islam, dan ihsan tadi adalah tiga unsur pokok penting dalam akidah Islam, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya jika seseorang itu mengaku berakidah Islam, maka tiga unsur pokok ini harus ada dalam dirinya gitu. Dan bahwasanya hubungan antara ketiga pokok ini, Islam dan iman, Islam, dan ihsan ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dalam menunjang akidah Islam. Akidah tadi kepercayaan, karena ini adalah sebagai bentuk ibadah
karena akidah Islam. Kenapa mereka tidak bisa dipisahkan? Karena iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi jika seorang mukmin tadi bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi iman, Islam dan ihsan tadi itu berhubungan erat antara ketiganya dan tidak dapat dipisahkan gitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya Bu, orang itu tidak salah, maksudnya salah satu pasti ada yang nggak dikerjain, gimana tuh? Salah satu dikerjain iman, Islam Ya. Kalau itu berarti masih setengah-setengah gitu, karena orang yang belum sepenuh hati gitu. Karena kalau orang yang mengaku beriman tadi, tentu orang yang beriman itu orang Islam gitu. Jadi orang yang mengaku beriman tadi, karena banyak sekarang kan kita dapati orang mengaku beriman tapi dia tidak sesuai dengan perkataan, dengan perbuatannya gitu. Jadi orang yang beriman tadi itu harus sinkron antara dengan iman, Islam dengan ihsan, karena orang yang beriman tadi pasti orang yang orang Islam kan gitu. Dan ihsan tadi itu perilakunya gitu, perilaku seperti ihsan tadi itu perilakunya seperti ibadahnya kepada Allah gitu, seperti dia sholat gitu. Jadi orang ihsan tadi itu benar-benar dirinya merasa ketika dia beribadah kepada Allah tuh merasa dia nampak sama Allah gitu. Atau kalau misalnya dia nggak nampak sama Allah, dia merasa Allah melihatnya ketika sedang melakukan sholat itu gitu. Itulah orang ihsan tadi. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, iman, Islam dan ihsan tadi itu tiga unsur pokok dalam akidah Islam gitu. Kalau salah satunya belum stabil, belum sempurna gitu, maka belum sempurna juga gitu akidah Islam orang tadi gitu, karena ketiga unsur tadi itu bersangkutan gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Udah mengerti? Udah. Nah, kita masuk sedikit tentang contoh perilaku orang yang beriman. Bagaimana orang beriman tadi, yaitu dia mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya gitu. Orang Islam tadi beribadah dengan ikhlas dan selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh perilaku ihsan tadi menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak boleh membangkang kepada orang tuanya. Kalau pada sesama muslim tidak boleh mengatakan hal yang menyakiti perasaan saudaranya gitu. Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ditanyakan. Oke, baiklah. Mungkin itu dulu pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita adalah tentang hubungan iman, Islam dan ihsan tadi. Jadi apa tadi iman tuh? Yaitu iman itu artinya percaya, sedangkan Islam itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota tubuh. Sedangkan Islam tadi agama yang mengajarkan manusia untuk tunduk kepada Allah, sedangkan Islam tadi penghambaan diri kepada Allah gitu. Jadi sudah sampai di sini sudah jelas? Sudah. Oke, untuk minggu selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mencari lagi apa itu tentang iman lebih dalam, untuk Islam, ihsan, hubungannya dan contoh-contohnya ya. Mungkin untuk tadi kelompok tadi sama-samanya kedua-duanya sudah bagus, tapi yang lebih bagus kelompok Erna. Kelompok Erna bagus tadi penjelasannya. Nah, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Ingat ya tugas di rumah tadi. Oke, kita baiklah, kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dulu. Jika ada kata-kata Ibu salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.